Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin. Allahumma kun lahum aunan wa nasiran. Allahumma 'alaika bi'a'da'id din minal yahudi wan nasara al-mujrimin al-ghasibin al-muhtallin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma arina ajaiba qudratik. Allahumma zalzil tahta aqdamihim. Allahumma syaddid syamlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma ya Allah inna naj'aluka fi nuhurihim. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, nikmat yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, nikmat yang tidak setiap orang beriman memilikinya. Maka mari kita terus bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini dengan cara kita menggunakan kenikmatan yang Allah taala berikan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukur tersebut membuat kenikmatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan tetap ada dalam diri kita, dan semoga Allah tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga umatnya yang teguh di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita masih membahas tentang surah Al-Mutaffifin, surah yang menjadi kaidah, menjadi salah satu kaidah dasar dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain. Kaidah dasar dalam kita bermuamalah satu dengan yang lain, yang kalau kaidah ini kita pegang baik-baik, maka interaksi kita dengan orang lain juga akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kaidah ini kita bermasalah, kalau kaidah ini diabaikan bahkan dilanggar, maka yang terjadi pasti keburukan. Dan keburukannya bukan hanya antara satu dengan orang yang, antara kita dengan orang yang kita ajak bermuamalah, tapi keburukannya bisa jauh lebih besar, jauh lebih besar dari sekedar kita interaksi satu dengan yang lain. Tapi keburukannya akan meluas, bahkan menimpa masyarakat secara umum, bahkan negara, bahkan negara. Sebagaimana di pertemuan yang terakhir kita sudah sampaikan, akibat dari mengurangi takaran atau timbangan sebagaimana yang diancamkan di dalam surah Al-Mutaffifin ini, nanti kita akan ulang insyaallah. Jadi kaidah dalam muamalah yang disebutkan di antara di surah Al-Mutaffifin ini adalah dilarang berbuat curang. Artinya dilarang kita melakukan kezaliman kepada orang lain, sehingga kalau kita tidak berbuat zalim, berbuat aniaya kepada orang lain, maka kita pun tidak akan dizalimi. Ini dalam lingkup pribadi, dalam lingkup masyarakat juga sama. Kalau masyarakat tidak berlaku zalim, kalau masyarakat tidak saling menzalimi, maka keamanan, keadilan yang tercipta, dan insya Allah mereka juga tidak akan dizalimi masyarakat yang berlaku tidak zalim ini. Sebagaimana yang kita sampaikan bahwa perilaku curang akibatnya bisa sangat fatal menimpa masyarakat, menimpa negara bahkan bisa. Karena di sini disebutkan dengan sangat-sangat umum.
di mana Nabi SAW menyampaikan kalau ada 5 hal yang kalau dilakukan maka akan ada 5 akibatnya. Di antara 5 hal tersebut yang sudah kita sampaikan, apabila mereka mengurangi timbangan. Jadi Rasulullah menyebut mereka, dan salah satu umat terdahulu yang Allah binasakan, umatnya Nabiullah Syuaib alaihissalam. Di antara perilaku mereka yang dikutuk oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah adalah mengurangi timbangan. Jadi perilaku mereka ini sangat-sangat spesifik, yaitu mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Kemudian azab yang ditimpakan kepada mereka juga sangat mengerikan. Kalau itu azabnya secara khusus. Nah ini Nabi juga menyebutkan, dan tidaklah satu masyarakat, satu kaum mereka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kecuali Allah akan tahan, Allah akan larang tumbuhan untuk tumbuh, dan mereka akan ditimpa as-sinin, yaitu paceklik. Tidak ada panen, tidak ada tumbuhan, tidak ada hasil panen. Sementara di hadis yang lain juga kurang lebih mirip, cuma ada tambahannya. Walam yankusul mikyal wal mizan, dan tidaklah satu masyarakat mengurangi takaran dan timbangan, illa akhadhu bis-sinin, kecuali mereka akan ditimpa paceklik, wasyiddatil ma'unah, dan mereka akan mengalami masa di mana mereka ingin mendapatkan kebutuhan mereka tapi sulit. Sulit ini bukannya tidak ada. Sulit ini bisa bermakna dua. Kebutuhan itu sedikit, jarang, susah didapatkan, atau ada barangnya tapi sulit didapatkan karena mahal, karena harga tidak terjangkau. Jadi wasyiddatil ma'unah, dan sulitnya mendapatkan barang karena tingginya harga, sementara kemampuan untuk membeli, daya belinya rendah. Wajuris sultan alaihim, dan tambahannya adalah Allah akan pilihkan kepada masyarakat yang mengurangi takaran dan timbangan tersebut pemimpin yang sesuai dengan mereka, dengan kezaliman mereka, yaitu pemimpin yang juga akan berbuat zalim, berbuat curang. Jadi perbuatan sesuai dengan balasannya. Masyarakatnya curang, masyarakatnya culas, maka pemimpin yang Allah berikan juga pemimpin yang sama dengan karakter masyarakat yang rusak tersebut. Tapi kalau masyarakatnya masyarakat bertakwa, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka kalau masyarakatnya masyarakat bertakwa, pasti yang dipilih adalah di antara mereka orang-orang bertakwa ini, dan pasti yang dipilih adalah yang terbaik dari orang yang bertakwa. Tapi kalau masyarakatnya seperti itu, rusak, kerusakannya luar biasa, maka pemimpin yang dipilih juga bisa jadi caranya cara curang, kemudian dia naik dengan kecurangan, dan dia akan memimpin dengan kecurangan juga. Maka kalau dulu ada satu masyarakat yang dia dikirimkan atau diberikan pemimpin yang cocok sesuai dengan mereka, yaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini seorang pemimpin yang sangat mudah sekali untuk menebaskan pedang ke leher orang. Jadi kalau dia sedang marah, dia sedang menghukum, hukumannya tidak tanggung-tanggung, yaitu penggal leher. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan dirinya, tidak nurut, tidak patuh, maka tidak pakai di penjara-penjara lagi. Hukumannya adalah penggal lehernya. Dan ternyata sebagian ulama nanti mengomentari, Hajjaj cocok dia menjadi pemimpin untuk masyarakat Kufah, yaitu masyarakat yang keras kepala, ngeyelan, banyak membantah. Maka ketika kondisi masyarakatnya seperti ini, pemimpin yang dihadirkan pun pemimpin yang seperti tadi, dan itu cocok. Karena kalau masyarakatnya suka bantah, ngeyelan, keras kepala, kok dikirim pemimpin yang lembut, nggak jadi juga nanti, akan sulit untuk mengarahkan masyarakatnya. Maka jangan-jangan kalau hari ini Allah uji kita dengan para pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri, tidak begitu peduli dengan kondisi masyarakatnya, ya jangan-jangan tadi
kitanya yang juga ikut andil menciptakan pemimpin yang seperti itu. Kalau kitanya pengen dipimpin oleh orang yang amanah, orang yang baik, orang yang peduli dengan orang yang dipimpinnya, maka kita juga harus memunculkan sifat-sifat itu. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itu kalian akan dipimpin. Itu peribahasa, itu kalimat yang masyhur sekali, yang itu akan menjadi kaidah. Atau kama tadinu tudanu. Sebagaimana kalian berbuat, kalian akan diperbuat juga seperti itu. Sebagaimana kondisi kalian, sebagaimana apa yang kalian lakukan, seperti itulah pemimpin yang akan Allah berikan untuk kalian. Maka mari kita perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki tetangga masyarakat kita. Kalau masyarakat kita sudah baik, maka akan mudah untuk melebar ke masyarakat yang lain, sehingga negeri ini pun sebagaimana yang kita harapkan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang indah, yang Allah pun Maha Pengampun, memberikan ampunan kepada masyarakat negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu kisah yang langsung disampaikan oleh salah seorang khalifah, Abdul Malik bin Marwan, salah satu pemimpin dari Bani Umayyah, yang tadinya Bani Umayyah ini kepemimpinan di keturunan Muawiyah, kemudian berpindah kepada Abdul Malik bin Marwan. Diceritakan langsung Abdul Malik mengatakan, ada seorang Arab Badui yang berkata kepada dirinya, Anna Arabiyyan qala lahu, aku telah mendengar apa yang Allah katakan tentang al-mutaffifin. Aku telah faham apa yang Allah katakan tentang orang-orang yang berlaku curang. Arada bidzalika annal mutaffifin, maksudnya adalah dengan surah al-mutaffifin itu Allah mengancam orang-orang yang berlaku curang dengan azab, dengan siksa yang besar atas perilaku yang mereka lakukan. Lihat kalimatnya, Masya Allah. Ini Arab Badui begitu, karakternya dia suka ceplas-ceplos, dia suka ngomong jujur, bahkan kepada khalifah, pemimpin tertinggi. Jadi, dan enaknya khalifahnya tidak marah, tidak langsung dibungkam atau yang lain. Jadi akhirnya orang mau memberikan masukan, memberikan nasihat itu leluasa. Sebagaimana dulu kita dapat di para pemimpin muslimin, diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sampai memberikan hadiah. Kalau ada di antara rakyatnya, masyarakatnya memberi masukan yang baik untuk menghilangkan kemungkaran atau untuk mendatangkan maslahah yang baru, itu yang memberi masukan akan diberikan hadiah. Bagaimana orang tidak berbondong-bondong untuk peduli kepada negerinya, peduli kepada rakyat dan sebangsanya. Kalau yang punya ide yang baik, punya masukan yang baik, dia didorong betul. Sampai-sampai kalau yang memberikan masukan yang baik, bermanfaat, bisa menghilangkan keburukan, dia akan diberikan apresiasi berupa hadiah uang. Nah, kalau ini sih tidak sampai disebutkan hadiahnya, tapi seorang Badui bisa leluasa menyampaikan itu di hadapan khalifah. Aku telah mendengar dan aku faham apa yang Allah sampaikan terkait al-mutaffifin itu, bahwa mereka diancam dengan ancaman yang serius oleh Allah atas perilaku curang mereka. Maka dia mengatakan, fama dhannuka binafsika, lalu bagaimana dengan dirimu wahai Abdul Malik bin Marwan, wa anta ta'khudhu amwalal muslimin bila kail wala wazan. Sementara dirimu sebagai pemimpin, sebagai pejabat, kamu telah mengambil uang muslimin, tidak lagi pakai takaran, tidak lagi pakai timbangan. Kalau yang berlaku curang dengan takaran, dengan timbangan, dan pasti tidak besar, karena Allah menyebutnya mutaffifin dari kata tafif, artinya qalil, artinya sedikit. Kalau yang curang pada hal yang sedikit saja diancam oleh Allah dengan wail, dan wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Kalau yang mencuri sedikit saja dengan ukuran yang kecil saja diancam seperti itu, bagaimana dengan kalian wahai para pejabat, wahai para pemimpin yang mengambil harta rakyat
tidak pakai takaran lagi, tidak pakai ukuran lagi, tidak pakai angka lagi. Jumlahnya sudah tidak terbayang. Maka kira-kira ancaman apa yang akan Allah berikan terhadap kalian? Apa yang akan menunggu kalian di hadapan Allah nanti? Lihat kalimatnya, tegurannya sangat-sangat mengenal langsung kepada pemimpin lagi. Jadi kebayang kalau masyarakatnya seperti ini dan pemimpinnya legowo, kalau lagi khilaf, lagi lupa, atau bahkan ini mungkin kondisinya sedang tidak melakukan kejahatan itu, tapi diingatkan di awal, semoga tidak terjadi. Maka pasti yang ada adalah kebaikan. Mengapa orang berani berlaku curang? Mengapa orang berani melakukan kezaliman, penganiayaan? Allah menyebutkan di ayat berikutnya sebabnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu, orang-orang yang melakukan kecurangan itu, mereka yang berlaku zalim itu, mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Apakah mereka lupa? Apakah mereka ragu bahwa mereka nanti akan dibangkitkan? Kapan? Liyaumin azim, pada hari yang sangat dahsyat, pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat. Kapan itu? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana nanti manusia akan berdiri. Allah menggunakan kata yaqumu, berdiri dengan dua kaki mereka masing-masing. Hari ketika manusia nanti berdiri li rabbil alamin, di hadapan Rabb sang pencipta alam semesta ini. Pertama yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ulaika. Ala yadhunnu ulaika, apakah mereka itu lupa? Apakah mereka itu tidak ingat? Apakah mereka itu ragu-ragu? Allah menggunakan kata mereka, bukan kalian. Artinya apa? Ulaika itu menunjukkan kata tunjuk tapi jauh. Mereka itu loh yang jauh. Pertama, untuk merendahkan, menghinakan mereka yang berlaku curang ini. Mereka itu bukan orang yang dekat dengan kita. Mereka tidak boleh dekat-dekat dengan kita. Mereka sumber penyakit, mereka sumber masalah. Jadi tidak boleh dekat-dekat dengan kita. Yang kedua, seolah-olah Allah ingin mengatakan ulaika dengan kata jauh itu, tidak patut kalian orang beriman ikut-ikut dalam kelompok mereka ini yang curang ini. Karena Allah seolah-olah menunjuk mereka yang jauh itu, bukan dekat, bukan antum, bukan kalian semua, tapi mereka yang jauh. Jadi seolah-olah Allah ingin menyebutkan kalian orang beriman harus jauh-jauh dari orang-orang yang berlaku curang ini. Yang kedua, semua perbuatan menyimpang, semua perbuatan zalim, semua perbuatan jahat sebabnya cuma satu. Karena orang lalai, orang lupa dengan hari kiamat. Kalau seandainya orang itu ingat bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ada hari penghitungan amal, ada hari nanti di mana semua catatan amal akan diberikan, dibagikan, orang akan berpikir ulang mau melakukan kecurangan apapun bentuknya. Sebagaimana di dalam surah Shad, Allah langsung menegaskan, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang, tersesat dari jalan Allah, bagi mereka ada azab yang sangat pedih, sangat keras. Mengapa mereka bisa yadhillun? Mengapa mereka bisa menyimpang, bisa tersesat? Bima nasu yaumal hisab, disebabkan mereka lupa dengan hari perhitungan amal, mereka lupa dengan hari hisab. Kalau mereka ingat bahwa perbuatan mereka nanti akan ditanya oleh Allah, perbuatan mereka nanti akan ditimbang di sisi Allah, perbuatan mereka yang sudah dicatat di dunia dengan sangat detail, sangat teliti akan ditampakkan, sehingga tidak ada peluang untuk mengingkari. Karena mulut kita yang biasa ingkar di dunia, mulut kita yang biasa ngeles di dunia,
Mulut kita yang biasanya berkelit ke sana kemari di dunia, Allah kunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat nanti kami akan gembok, kami akan kunci mulut-mulut mereka. Nah, kalau mulut dikunci, siapa yang bicara? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kemudian giliran tubuh ini nanti yang akan berbicara. Tubuh ini nanti yang akan bersaksi. Mata akan bersaksi dengan apa yang dia lihat. Telinga akan bersaksi dengan apa yang dia dengar. Tangan akan berkata apa yang sudah dilakukannya. Kaki akan menceritakan kemana saja dia dibawa. Sampai-sampai nanti orang-orang kafir akan protes kepada anggota tubuh. Wa qalu li juludihim. Mereka sampai berkata kepada kulit-kulit mereka. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Wahai kulit tangan, kulit kaki, kulit wajah, lima syahidtum alaina. Mengapa kalian malah bersaksi memberatkan kami? Jadi orang-orang kafir nanti akan protes kepada kulit-kulit kita karena mereka semua bicara. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi memberatkan kami? Kulit ini akan semua mengatakan, qalu antaqanallah. Allah yang membuat kami bisa berbicara. Allah yang membuat kami bisa berbicara. Dan maha tahu Allah. Allah maha tahu. Karena kalau yang bicara mulut, jangan-jangan nanti di hadapan Allah juga akan banyak ngelesnya. Maka sengaja mulut ini digembok oleh Allah, tidak diberikan peluang untuk bicara sama sekali. Biarkan yang lain yang menjadi saksi untuk berbicara, karena yang lain ini pelaku langsung. Tangan yang pernah digunakan untuk bertasbih misalkan, tangan yang pernah digunakan untuk memberi, dia juga akan bersaksi membantu kita. Kaki yang sering digunakan untuk melangkah ke masjid, maka kaki ini nanti akan bicara setiap langkahnya bahwa saya sering dibawa ke masjid, saya sering diarahkan ke masjid. Telinga yang banyak digunakan untuk mendengar Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, dia juga akan banyak bicara nanti. Aku banyak digunakan untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Maka bersyukurlah ketika anggota tubuh kita banyak kita gunakan untuk kebaikan daripada kemaksiatan. Banyak kita gunakan untuk kepada hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Jadi sekali lagi, semua keburukan ini yang terjadi di dunia ini sebabnya cuma satu, karena orang lupa bahwa nanti ada hari kiamat. Dan ini juga sekaligus kabar gembira bagi mereka yang dizalimi seperti saudara-saudara kita di Palestina. Kalau mereka yang meninggal, mereka yang gugur, mereka yang syahid, bahkan rumah sakit dibom sampai ratusan nyawa, bahkan ribuan meninggal di tempat yang sama kena reruntuhan, mereka tidak bisa membalas. Tapi nanti di hadapan Allah, mereka semua akan mengadukan kepada Allah atas semua perilaku jahat kaum Zionis dan lanatullah dan antek-anteknya itu. Hari ini mereka tidak bisa membalas. Hari ini mereka hanya minta tolong kepada Allah. Tidak ada balasan untuk mereka, bisa jadi atas mereka yang sudah meninggal, tapi nanti di hadapan Allah. Dan ini salah satu hikmahnya. Kalau tidak ada hari kiamat, terus mereka yang dizalimi dan tidak bisa membalas, bagaimana nanti mereka akan mendapatkan keadilan? Maka hikmahnya ada hari kiamat adalah semua yang pernah dizalimi di dunia dan tidak bisa membalas, di akhirat akan diberikan kesempatan untuk membalas. Kan tidak mungkin orang masuk surga tapi hatinya masih dongkol. Ya dulu si fulan pernah nyakiti saya, kalau saya belum balas, misalkan di akhirat di surga, kan tidak mungkin. Karena perasaan dongkol ini nanti akan dicabut oleh Allah. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Allah akan cabut itu perasaan dongkol kita kepada saudara kita, kepada orang lain, sehingga orang masuk surga nanti hatinya betul-betul lapang bahagia. Kan orang mau masuk tempat seindah apapun, kalau hatinya dongkol kan ya tetap tidak bisa menikmati. Salah satu yang membuat dongkol itu kalau dia masuk surga kemudian melihat orang yang dulu pernah berbuat jahat kepadanya kok ikut-ikutan masuk surga, sementara dia belum bisa membalasnya, pasti akan dongkol kan. Nah, maka Allah berikan kesempatan untuk membalas itu. Semua yang dirasakan di dunia akan terbalaskan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa masuk surga tanpa punya perasaan dongkol sama sekali. Tidak ada ghil sama sekali dalam dirinya.
Kondisinya seperti apa ketika kita nanti berdiri di hadapan Allah? Insya Allah di sini disebutkan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah dan Allah menyebutnya dengan Rabbil Alamin. Rabb itu penguasa, Rabb itu yang memiliki, Rabb itu yang mengatur, Rabb itu yang mengurus semuanya. Allah tidak mengatakan yauma yaqumun nasu lillah, tapi Allah sedang ingin menunjukkan keperkasaannya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana ketika semua manusia nanti akan berdiri di hadapan sang penguasa semesta ini, sang pencipta semesta ini. Berdirinya bagaimana? Waktunya dulu kita sampaikan waktunya. Di akhirat nanti satu hari sama dengan 50.000 tahun hitungannya di dunia. Padahal nanti berdiri di hadapan Allah sangat lama sekali, Pak. Allah akan biarkan seluruh manusia itu berdiri dalam kepayahan, berdiri dalam kesulitan. Satu riwayat menyebutkan 50.000 tahun, riwayat yang lain menyebutkan 300 tahun, dan riwayatnya berbeda-beda, tapi hitungannya adalah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun berdiri, dan nanti Allah akan membiarkan mereka tidak digubris sama sekali dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Seluruh manusia berdiri di satu tempat di padang mahsyar, kemudian matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya. Makanya ketika kita mendengar ada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak akan ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah, disinilah naungan itu nanti akan bekerja. Naungan akan diberikan. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Salah satu kelompok 7 ini, dan semoga kita termasuk di dalamnya, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya, dia selalu ingat dengan masjid. Bisa jadi ingat dengan masjid adalah ingat sholat, dia memperhatikan sholatnya, atau ingat dengan masjid adalah ingat dengan akhlak ketika berada di dalam masjid. Dia bawa ke rumah, dia bawa ke kantor, dia bawa ke pasar, dia bawa ke jalan. Sebagaimana orang di dalam masjid tidak mungkin dia berani bermaksiat sebagaimana di luar masjid, maka ketika dia selalu ingat dengan kondisi di masjid, dia bawa kemanapun, maka pasti kemaksiatan akan berkurang sangat banyak. Jadi ini salah satu hadis yang menyebutkan tentang yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaqumu ahaduhum fi rasyi, yaitu pada hari kiamat nanti ketika mereka berdiri di satu tempat, dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, salah seorang di antara mereka fi rasyihi, mereka berada tenggelam dalam keringatnya, ila ansafi udunaihi, keringatnya akan membanjiri dirinya sampai ke pertengahan telinganya, dari kaki, bawah kaki sampai ke telinga, batas telinganya. Orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bagaimana kok bisa terjadi? Lah yang lain bagaimana? Ini kesimpulannya. Amal seseorang nanti yang akan menentukan dirinya, kondisi dirinya di hadapan Allah saat di padang mahsyar. Orang beriman nanti akan dimudahkan oleh Allah, akan diringankan oleh Allah. Sementara orang kafir, orang-orang yang jahat ini, lihat, mereka akan tenggelam dalam keringatnya sendiri. Keringatnya akan membanjiri dirinya, menenggelamkan dirinya sampai ke pertengahan kedua telinganya. Sementara orang beriman nanti akan dimudahkan. Ibnu Abbas menyebutkan yakumuna miqdara 300. Orang-orang nanti, manusia nanti akan berdiri di hadapan Allah selama kurang lebih 300 tahun. Wa yuhawwanu 'alal mu'minina qadra salatihim al-fardhah. Dan orang-orang beriman nanti akan diringankan oleh Allah di padang mahsyar ini sesuai dengan kondisi sholat fardu yang dia kerjakan. Kalau sholat fardunya dia kerjakan dengan baik, baik itu di awal waktunya,
baik itu cara mengerjakannya khusyuk, baik itu dengan memperhatikan syarat rukunnya, kekhusyuannya. Maka seperti apa sholat fardu yang dia lakukan, seperti itu nanti akan menentukan dia dimudahkan oleh Allah ketika di padang mahsyar. Maka semoga Allah mudahkan kita semuanya, ringankan kita semua nanti ketika di padang mahsyar. Dan mari kita perbaiki ibadah-ibadah sholat kita, karena itu nanti yang akan membantu menyelamatkan kita, meringankan keadaan kita, memudahkan kondisi kita di hadapan Allah di saat orang nanti kepanasan, di saat nanti orang tenggelam dengan keringatnya, di saat orang tidak mendapatkan naungan. Maka semoga kita tidak termasuk golongan-golongan yang tadi, tapi kita berharap nanti mendapatkan naungan dari sisi Allah, kemudian diringankan keadaan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.